Perkenalkan, nama saya Ruth Angelina Retonga, saya dari Prodi D3 Sanitasi tingkat 1, jurusan Kesehatan Lingkungan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pemeriksaan kolinesterase pada darah petani. Adapun pengertian dari kolinesterase adalah suatu enzim yang terdapat pada cairan seluler yang fungsinya menghentikan aksi asetuselin dengan jalan terhidrolisis menjadi kolin dan asam asetat. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas kolinesterase. Yang pertama, faktor dari dalam tubuh, antara lain umur. Bertambahnya umur seseorang menyebabkan fungsi metabolisme akan menurun, dan ini juga akan berakibat terhadap menurunnya aktivitas kolinesterase darah, sehingga akan mempermudah terjadinya keracunan pestisida. Selanjutnya, status gizi. Semakin buruk status gizi seseorang, akan semakin mudah terjadi keracunan. Dengan kata lain, petani yang mempunyai status gizi yang baik cenderung memiliki aktivitas kolinesterase yang lebih baik. Setelah itu, status kesehatan. Beberapa jenis pestisida yang sering digunakan menekan aktivitas kolinesterase dalam plasma yang dapat berguna dalam menetapkan overexposure terhadap pestisida tersebut. Kemudian, tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin kecil peluang terjadinya keracunan. Karena pengetahuannya mengenai racun termasuk cara penggunaan dan penanganan racun secara aman dan tepat sasaran akan semakin tinggi, sehingga kejadian keracunan pun akan dapat dihindari. Adapun faktor dari luar tubuh, antara lain dosis pestisida, berpengaruh langsung terhadap bahaya keracunan pestisida. Karena itu, dalam melakukan pencampuran pestisida untuk penyemprotan, petani hendaknya memperhatikan takaran atau dosis yang tertera pada label. Kemudian masa kerja. Semakin lama petani bekerja, maka semakin banyak pula kemungkinan terjadi kontak langsung dengan pestisida. Setelah itu, jumlah pestisida. Jumlah pestisida yang digunakan dalam waktu penyemprotan akan menimbulkan efek keracunan yang lebih besar dibandingkan dengan penggunaan satu jenis pestisida, karena daya racun atau konsentrasi pestisida akan semakin kuat sehingga memberikan efek samping yang semakin besar. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi dari luar tubuh yaitu lama kerja per hari. Semakin lama melakukan penyemprotan, maka akan semakin tinggi intensitas pemaparan yang terjadi. Kolinesterase sangat berhubungan erat dengan pestisida. Apa sih yang dimaksud dengan pestisida? Pestisida adalah substansi atau zat kimia yang digunakan untuk membunuh atau mengendalikan berbagai hama. Berikut adalah klasifikasi pestisida berdasarkan rumus kimia. Yang pertama, organofosfat. Organofosfat merupakan insektisida yang paling toksik di antara jenis pestisida lainnya dan sering menyebabkan keracunan pada orang. Jenis insekta dari organofosfat sering disebut sebagai insektisida antikolinesterase karena mempunyai efek yang sama dalam sistem saraf. Kemudian karbamat. Insektisida golongan karbamat dapat menyebabkan keracunan syaraf yang bekerja dengan cara menghambat kolinesterase. Kepada organofosfat hambatan bersifat irreversibel atau tidak bisa dipulihkan, pada karbamat hambatan tersebut bersifat reversibel atau bisa dipulihkan. Selanjutnya, organoklorin. Organoklorin merupakan racun terhadap susunan saraf atau neurotoksin yang merangsang sistem saraf baik pada serangga maupun mamalia, menyebabkan tremor dan kejang-kejang. Adapun peranan pestisida dalam pertanian. Dalam bidang pertanian, pestisida merupakan sarana untuk membunuh jasad pengganggu tanaman. Dalam konsep pengendalian hama terpadu, pestisida berperan sebagai salah satu komponen pengendalian yang harus sejalan dengan komponen pengendalian hayati, efisien untuk mengendalikan hama tertentu, mudah terurai dan aman bagi lingkungan sekitarnya. Penerapan usaha intensifikasi pertanian yang menerapkan berbagai teknologi seringkali diikuti dengan timbulnya masalah serangan jasad pengganggu. Berikut adalah pengaruh pestisida terhadap kesehatan manusia. Yang pertama, keracunan kronis. Pemaparan kadar rendah dalam jangka panjang atau pemaparan dalam waktu yang singkat dengan akibat kronis. Keracunan kronis dapat ditemukan dalam bentuk kelainan syaraf dan perilaku bersifat neurotoksik
atau mutagenitas. Ada beberapa dampak kronis keracunan pestisida, antara lain pada syaraf, pada hati atau liver, pada perut, pada sistem kekebalan, dan pada sistem hormon. Pengaruh pestisida pada tubuh selanjutnya adalah keracunan akut. Yang pertama, efek akut lokal, yaitu bila efeknya hanya mempengaruhi bagian tubuh yang terkena kontak langsung dengan pestisida. Biasanya bersifat iritasi mata, hidung, tenggorokan, dan kulit. Yang kedua, efek akut sistemik. Terjadi apabila pestisida masuk ke dalam tubuh dan mengganggu sistem tubuh. Darah akan membawa pestisida ke seluruh bagian tubuh, menyebabkan bergeraknya syaraf-syaraf secara tidak sadar dengan gerakan halus maupun kasar, dan pengeluaran air mata serta pengeluaran air ludah secara berlebihan. Pernapasan menjadi lemah atau cepat atau tidak normal. Faktor-faktor yang mempengaruhi keracunan. Yang pertama, usia. Semakin bertambahnya umur seseorang, maka semakin banyak yang dialaminya, dan semakin banyak pula paparan yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian, tingkat pendidikan. Pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan juga akan memberikan pengaruh terhadap kemampuan adaptasi seseorang, serta lebih mudah menerima pesan-pesan yang disampaikan. Kemudian, luas lahan usaha tani. Luas lahan usaha tani atau garapan merupakan keseluruhan luas lahan yang diusahakan petani, baik milik sendiri, menyewa, maupun menyakap. Yang berikutnya, jenis kelamin. Jenis kelamin mempengaruhi aktivitas kolinesterase dalam darah. Jenis kelamin laki-laki memiliki aktivitas kolinesterase lebih rendah dari perempuan, karena kandungan kolinesterase lebih rendah dari perempuan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pemeriksaan kolinesterase. Apa sih tujuan dari pemeriksaan kolinesterase? Tujuan dari pemeriksaan kolinesterase adalah untuk mengetahui tingkat paparan pestisida pada darah petani atau bermanfaat untuk mengidentifikasi paparan oleh karena organofosfat. Alat dan bahan yang digunakan untuk pemeriksaan kolinesterase. Yang pertama, alat. 1. Tabung reaksi, 2. Label, 3. Kuvat, 4. Lovibond C2000, 5. Spuit, 6. Tourniquet, 7. Tabung vakum, 8. Tabung reaksi, 9. Timbangan analitik. Kemudian bahan-bahan yang diperlukan: 1. Aqueous, 2. Tisu, 3. Plester, 4. Yellow tip, 5. Regen kolinesterase, 6. Regen drug bin, 7. Kapas alkohol. Prosedur kerja. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Kemudian, mengambil sampel darah pena dari petani. Prosedur pengambilan darah pena. Yang pertama, melakukan pendekatan dengan pasien yang akan diambil darahnya. Kemudian, membersihkan tempat yang akan ditusuk dengan alkohol 70%, biarkan sampai kering. Kemudian, memasang tourniquet pada lengan atas untuk mengambil darah vena dan fossa cubitis. Kemudian, membersihkan bagian mediana cubitis dengan kapas alkohol 70% dari dalam keluar, biarkan sampai kering. Setelah itu, menusuk kulit dengan spuit pada bagian mediana cubitis, sampai ujung jarum masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian, lepaskan tourniquet saat darah terlihat mengalir ke dalam spuit. Setelah itu, meminta pasien membuka kepalan tangan secara perlahan. Sesudah darah didapat sesuai dengan volume yang diinginkan, selanjutnya meletakkan kapas di atas jarum dengan sedikit ditekan. Kemudian mencabut jarum spuit dari tangan pasien. Jika pemeriksaan ditunda, maka sampel disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Sampel akan bertahan dalam 1 minggu. Tahap pemeriksaan kolinesterase yang selanjutnya adalah mengukur kolinesterase. Adapun larutan-larutan yang dibutuhkan, yang pertama larutan indikator atau bromotil solution, yang kedua larutan substrat atau Lovibond substrate solution. Prosedur kerja pengukuran kolinesterase. Yang pertama, memasukkan darah ke dalam sentrifuge untuk mendapatkan serumnya selama 10 menit dengan kecepatan 3000. Kemudian tes regen. Untuk kontrol, pipet 0,5 liter larutan indikator dimasukkan ke dalam tabung yang telah disiapkan
dan segera ditutup. Pipet 0,01 ml darah dari orang yang tidak terpapar pestisida selama kurang lebih 3 bulan sebagai kontrol. Dimasukkan ke dalam tabung yang berisi indikator, kemudian dikocok. Campuran ini dimasukkan ke dalam kuvet dan dimasukkan ke dalam komparator sebelah kanan. Melihat di komparator sampai mendapat warna yang mendekati dan membaca hasil. Hasil harus di bawah 12,5%. Jika lebih dari nilai tersebut, berarti sudah terjadi absorpsi CO2, larutan substrat tidak dapat digunakan. Tahap pemeriksaan kadar kolinesterase dalam darah. Pipet sampel sebanyak 0,10 ml, menambahkan 1 ml distilled water, lalu memasukkan ke dalam test tube 1 dan tutup rapat. Pipet 0,5 ml bromithol solution dimasukkan ke dalam test tube 2. Pipet 0,01 ml darah sampel dimasukkan ke test tube 2. Pipet 0,5 ml lovibond substrat ke test tube 2. Diaduk dan ditunggu beberapa saat. Memasukkan test tube 1 ke dalam kuvet komparator sisi kiri dan test tube 2 ke dalam kuvet komparator sisi kanan. Kemudian, membandingkan dengan warna yang ada di komparator dan melihat hasilnya. Interpretasi hasil 100% sampai 76% sehat atau normal, 75% sampai 51% ringan atau terpapar sedikit, 50% sampai 26% sedang atau terpapar banyak, 25% sampai 0% berat paparan berlebihan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pemeriksaan kolinesterase. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemeriksaan kolinesterase yang saya buat. Terima kasih.